Yang pertama kita kembangkan untuk multiplier efek adalah pertanian. Karena pertanian itu kita padat karya, yaitu jenisnya tebu yang umurnya 8 bulan, kemudian jahe juga umurnya antara 7 sampai 8 bulan. Yang ketiga porang yang umurnya bisa 2 tahun. Ini tebu madu, tebu madu. Koperasi, kira-kira apa saja yang akan dikembangkan di bawah koperasi tersebut, Pak Ketua? Yang pertama kita kembangkan untuk multiplier efek adalah pertanian. Karena pertanian itu kita padat karya, yaitu jenisnya tebu yang umurnya 8 bulan, kemudian jahe juga umurnya antara 7 sampai 8 bulan. Yang ketiga porang yang umurnya bisa 2 tahun. Semua ada keuntungannya. Kalau porang itu adalah ekspor, kalau jahe juga bisa ekspor, tapi tidak ekspor juga. Di sini banyak pabrik-pabrik jamu yang memang membutuhkan bahan baku dari jahe. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abu Suhud sebagai pengusaha tebu madu merah, madu tebu. Ini mohon khusus untuk penjelasan tentang porang, dari mulai tanamnya berapa lama, kemudian jenis tanah dan pengairan. Ya, porang itu adalah sebetulnya sudah tanaman sejak dulu, tetapi yang di taman sekarang itu adalah ada spesifikasi tanahnya yang gerbus, kemudian masa tanamnya sampai 2 tahun atau 1 tahun juga bisa, asalkan insentif. Kemudian bahan yang untuk ditanam itu 2. Yang pertama itu adalah biji katak dari atas, bunganya bisa ditanam, kemudian umbi yang kecil juga bisa. Nah, hasilnya bisa kita ekspor. Baik, kemudian tadi hasil ekspor itu apakah sudah kerjasama atau belum dengan pihak-pihak tertentu yang untuk mengambil atau nanti menampung hasil panen? Sudah ada beberapa pabrik yang sudah komet, ya, yang sudah kita bicara bersama dan pernah datang ke sini juga, ya, akan menerima hasil dari tanaman porang itu. Kita sebagai mitra. Bahkan dia nanti kalau sudah jadi akan ada perjanjian kemitraan, bibitnya dari sana yang mengelola kita, kemudian hasilnya nanti diambil dari sana dengan harga yang ada pada saat itu. Kemudian tadi ada juga yang disebut pada saat pertemuan, yaitu tanaman jahe dan kacang tanah. Ya, itu alternatif. Kalau jahe itu adalah tanaman yang gampang ditanam karena pakai polybag bisa, ya, kemudian di pekarangan bisa, kemudian di halaman juga bisa, di sawah juga bisa. Nah, itu alternatif yang paling baik. Kemudian kacang itu akan ada kerjasama dengan Garuda, tapi itu luasannya cukup luas dan ini teknisinya memang memerlukan tenaga ahli. Jadi kalau antara porang, jahe itu gampang, tebu gampang, tanaman kacang ini karena ada spesifikasi yang diterima, yaitu yang daplang, yang besar, yang bagus begitu. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua, sukses selalu. Amin. Baik, rekan-rekan semua yang sudah ini, kemudian ini salah satu perwakilan nanti yang menjadi pengurus pengurus koperasi. Iya. Nama tadi siapa, Pak? M. Nur Soleh, Pak. Oh, Pak Soleh. Dari mana Pak Soleh ini? Dari Bojong, Pak. Dari Bojong. Baik. Iya. Kaitan dengan persiapan untuk koperasi di tingkat kabupaten, bagaimana menurut Pak Soleh ini? Ini bagus. Kami sangat menerima baik dengan rencana-rencana yang tadi dipaparkan semua dan siap untuk membesarkan koperasi tersebut. Kapan dengan rencana ada koperasi di Kabupaten Tegal, kemudian pengembangan pertanian? Saya kira gagasan yang tadi sudah dipaparkan
lebih baik, yaitu koperasi, apalagi ini masa pandemi ini terkait dengan masalah UMKM, masalah perekonomian sekarang memang sedang agak sedikit terpuruk. Maka dengan adanya gagasan seperti itu ini cukup baik, dan semoga koperasi ini ke depan bisa berjalan baik dan bisa membantu perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di bawah, bisa lebih baik lagi. Kemudian harapan untuk nanti apabila sudah terbentuk koperasi bagaimana? Ya, harapannya tentunya ini bisa, yang pertama memajukan ekonomi kemasyarakatan, dan yang kedua tentunya bisa membangkitkan lagi untuk para petani, karena ini tadi yang sudah dipaparkan ada beberapa komoditas. Yang pertama komoditas tebu, jahe, porang, dan satunya lagi kacang tanah. Dan tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Haji Fathudin, beliau sudah menyampaikan kepada para perusahaan-perusahaan besar yang akan bermitra. Saya harap kedepannya para petani bisa berkembang lagi, dan yang jelas juga mengajak para muda-mudi ya, para milenial ya. Sekarang kan para milenial sekarang kan jarang mau ada yang bercocok tanam. Mungkin ke depan bisa menyadarkan mereka, teman-teman yang muda-muda ini yang mau berwirausaha di cocok tanam ini. Baik, terima kasih Pak Dewan Ade. Selamat dan sukses. Demikian tadi wawancara dari Ketua Kadin Kabupaten Tegal dan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tegal mengenai tanaman tebu madu beserta tanaman porang yang prospeknya sangat menggiurkan. Semoga kegiatan nantinya dapat memajukan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Tegal. Nah, ini kita sedang berada di perkebunan tanaman porang yang benar-benar sedang naik daun. Ini loh. Bukan loh. Itu tanaman porang. Ini di perkebunan tanaman porang yang rencana kita akan mendirikan koperasi dan mengoptimalkan tanaman porang serta tanaman tebu madu yang barusan tadi kita saksikan bersama, yang telah kita dengarkan penyampaian dari Bapak Haji Fathudin Rosyidi SH, Ketua Kadin Kabupaten Tegal, dan juga Bapak Ade Kurniawan SH, yaitu Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tegal.